malam bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai saat ini kita disertai senantiasa. Mari kita menyiapkan diri beribadah kepadanya. Pelayan firman hari ini dilayani oleh Penatua Andarias Bakar. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya yang besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 246 bait yang pertama, Ya Allah yang Maha Tinggi. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Jemaat, mari membawa seluruh keberadaan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami puji dan sembah, Bapa yang telah mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dari hari ke hari kuasa-Mu nyata menuntun perjalanan hidup kami hingga saat ini. Kini tiba saatnya bagi kami untuk beribadah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, berilah kepada tiap-tiap kami keberanian, percaya pada janji-janji dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa menuntun ibadah keluarga, baik yang ada di gereja maupun di rumah, dari awal hingga akhir. Buatlah kami percaya mengalami berkat-Mu dalam ibadah ini. Dalam pengasihan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memujikan pujian berbalasan dari Mazmur 13 ayat 2 sampai 6. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanku. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 240A bait yang pertama dan kedua. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah kitab balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Hingga kini
Yesus cari akan dahaku, domba binang yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita bersama pada malam hari ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan yang menjadi landasan dalam hidup dan kehidupan setiap umat yang percaya kepadanya. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kami sangat bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Sebab itu Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu ya Bapa, di bumi seperti di sorga. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami dengan penuh keterbatasan kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, urapi kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara di sini maupun hamba-Mu yang mendengar di rumah kami masing-masing. Sehingga firman yang dibacakan dan direnungkan bersama menjadi kekuatan dalam hidup dan kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, pada malam hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, diambil dari Ulangan 20, ayatnya yang ke-20. Ulangan 20 ayatnya yang ke-20, hanya satu ayat Bapak Ibu. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang, untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarnya, tetapi alangkah indahnya bila firman Tuhan ini bisa kami jalankan dalam setiap hidup kami hari lepas hari. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan topik pada malam hari ini, 28 Juli 2021, Sabda Bina Umat mengambil topik perhatikan alam sekitar. Perhatikan alam sekitar, tetapi ini menjadi satu kesatuan yang diambil dalam kitab Ulangan 20 itu sendiri, pada ayatnya yang 20, pada ayatnya yang ke-20, pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Di situ lembaga Alkitab mengambil suatu topik yang berjudul hukum perang. Jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin sebelumnya kami perlu sampaikan bahwa ibadah pada malam hari ini disampaikan secara Zoom, walaupun dalam penuh keterbatasan, tetapi kami punya keyakinan bahwa ruang lingkup itu tidak membatasi firman Allah itu diberitakan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah dalam kondisi pandemik seperti begini, itu tetap kita merasakan Bapak Ibu bahwa ada kehadiran Tuhan di dalam setiap kami masing-masing. Saya percaya bahwa dalam kondisi gini ada maksud Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kita bersama, supaya kita lebih fokus, supaya kita lebih merasakan bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita masing-masing. Siapapun dia ya Bapak Ibu. Terlebih-lebih dalam kondisi seperti begini. Semuanya itu saya yakin dan percaya bahwa dalam kondisi ini kita perlu merenungkan akan kuasa dan pengasihan Tuhan bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan topik pada malam hari ini, kembali ke perenungan tadi, perhatikan alam sekitar. Topiknya akan begitu Bapak Ibu ya.
kita ketahui bahwa Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Itu semua orang harus mengakui itu, Bapak Ibu. Sehingga manusia itu memiliki suatu bentuk keistimewaan dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Manusia itu juga diberikan suatu bentuk akal budi, diberikan suatu bentuk pikiran, perasaan untuk bisa memahami, bahkan untuk bisa menganalisa, serta menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Itu idealnya begitu, Bapak Ibu. Sedangkan ciptaan-ciptaan lainnya itu tidak sesempurna yang dialami oleh manusia. Oleh karena itu, maka Allah mengajarkan kepada manusia untuk bisa memelihara anugerah yang Allah ciptakan, anugerah yang Allah berikan kepada manusia itu, untuk seoptimalkan mungkin dipakai demi kesejahteraan umat manusia. Kira-kira begitu. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Ulangan ini dia berpusat kepada ucapan-ucapan. Dia berpusat kepada aturan-aturan yang Allah sampaikan kepada Musa bagi bangsa Israel ketika mereka sampai di tanah Moab. Tanah Moab itu adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan tanah Kanaan. Kita ketahui bersama tanah Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya. Tetapi kalau kita lihat di sini, Musa ini hanya menghantarkan, dia tidak masuk ke wilayah itu. Sebab itu Musa itu dia mempersiapkan umatnya secara luar biasa. Aturan-aturan main itu dia sampaikan kepada umatnya sebelum umat memasuki tanah Kanaan. Terdapat juga hukum-hukum yang harus disampaikan kepada mereka. Peringatan-peringatan, ketetapan-ketetapan dan aturan itu mereka harus patut dan diingat oleh umat Israel. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kepada konteks ayat yang ke-20 tadi, salah satunya adalah ketetapan tentang hukum perang. Ini menarik untuk kita belajar pada malam hari ini. Kenapa hukum perang itu harus disampaikan Allah kepada umatnya, Bapak Ibu? Kalau kita berbicara dalam konteks ayatnya Ulangan 20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20, tetapi malam hari ini kita fokus pada ayatnya yang ke-20. Kenapa harus perlu ada hukum perang di situ? Kita ketahui bersama bahwa tanah Kanaan itu tidak mudah untuk dikuasai, Bapak Ibu. Umat Israel harus mengatasi suatu bentuk peperangan yang luar biasa. Karena tanah Kanaan itu telah ada penduduk-penduduk aslinya, terutama orang-orang Amori, yang bertemperamennya tinggi badannya tinggi besar, dan mereka jago-jago berperang. Sebab itu umat Israel juga harus menaklukkan Amori dulu, atau penduduk asli Kanaan, sebelum mereka menduduki tanah itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika itu umat Israel sebenarnya dalam posisi sangat ragu untuk memasuki tanah Kanaan. Mari kita lihat ayatnya yang mengatakan demikian.
Ulangan 20 ayatnya yang pertama katakan bahwa apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, itu yang akan menyertai engkau, Bapak Ibu. Ada perasaan was-was juga di antara umat Israel. Tidak mudah Bapak Ibu untuk menaklukkan penduduk asli Kanaan. Mereka sudah lebih jago berperang di situ. Tetapi Allah sendiri yang mengatakan jangan takut. Perlu dicatat Bapak Ibu ya, dalam Alkitab itu ada 365 kali Allah mengatakan jangan takut. Termasuk apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Jangan takut. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika menghadapi masalah ini, setiap masalah, kita tidak perlu takut menghadapi masalah apapun. Asalkan kita menempatkan Allah pada posisi yang benar di situ. Kemudian Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada hal yang menarik juga, ketika mereka masuk wilayah itu, Allah menempatkan atau Allah menugaskan para imam harus berdiri pada posisi yang terdepan. Kita bisa melihat pada ayatnya yang kedua. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyatnya. Jelas bahwa ada proses-proses yang Allah berikan kepada umat sebelum mereka menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kita coba merenungkan selanjutnya, Allah kembali mengulangi kata yang sama kepada mereka. Kenapa kamu harus takut? Kita bisa melihat pada ayatnya yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang melawanmu, Bapak Ibu. Untuk berperang melawanmu, untuk berperang bagimu, melawan musuhmu. Dengan maksud untuk memberikan kemenangan kepadamu. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa proses kemenangan itu akan diperoleh oleh umat ketika mereka menempatkan Allah pada posisi yang benar. Dan mereka harus taat dengan ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kepada mereka. Sebab itu, sebagai umat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga sebenarnya dalam kondisi seperti sekarang ini tidak perlu khawatir. Tempatkan Allah pada posisi yang benar. Kadang-kadang umat Tuhan itu tahu persis tentang kekuatan Allah, tahu persis tentang kemampuan Tuhan, tetapi kita ragu hal tersebut. Kenapa kita ragu? Karena kita tidak menempatkan Allah pada posisi yang benar di dalam kehidupan kita. Jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat 20 yang menjadi ayat sentral pada malam hari ini, itu Tuhan mengajarkan tentang perilaku dan cara perlakuan perlindungan terhadap sumber-sumber alam. Di sini Allah ingin mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa dalam menghadapi peperangan, mereka supaya juga memperhatikan alam dan sekitarnya. Artinya apa Bapak Ibu? Alam itu bukan merupakan bagian dari perlawanan yang harus ditaklukkan oleh bangsa-bangsa tersebut. Ini menjadi berbeda dengan kebiasaan pada masa lalu. Kebiasaan-kebiasaan pada masa lalu itu yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain,
itu peperangan mereka merusak, bahkan mereka membumi hanguskan wilayah-wilayah yang sebenarnya tidak boleh dihancurkan. Sebab itu Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini ada aturan main yang harus umat taat ketika mereka masuk ke wilayah Kanaan. Tidak boleh mereka menghancurkan pepohonan-pepohonan, itu bukan lawan mereka. Yang mereka hadapi adalah orang-orang yang di dalamnya Bapak Ibu. Bukan tanaman. Dibabat habis, ini model peperangan model apa seperti begini. Ini yang tidak dikehendaki oleh Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu pun Allah masih menggarisbawahi lagi Bapak Ibu untuk pepohonan yang keras dan yang tidak menghasilkan buah, yang tidak mendatangkan manfaat langsung bagi manusia, itu diperbolehkan untuk ditebang. Jadi pohon-pohon yang tidak punya atau tidak bermanfaat langsung kepada manusia, itu boleh ditebang. Itu pun Bapak Ibu, ada batasannya lagi. Jadi ketetapan-ketetapan Allah itu begitu luar biasa Bapak Ibu. Yaitu pepohonan-pepohonan yang bisa ditebang, itu diambil untuk dijadikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang tadi. Begitu luar biasa Allah membuat suatu ketetapan-ketetapan yang harus ditaati oleh umatnya ketika mereka memasuki wilayah Kanaan atau wilayah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Suatu tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya bersama bagi kita pada malam hari ini. Apa relevansinya dari Ulangan 20 ayat 20 yang hanya satu ayat ini? Ini pada dasarnya adalah Allah ingin mengajarkan kepada kita bersama bahwa perilaku kita sebagai manusia itu jangan serakah Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, perilaku kita sebagai manusia itu jangan serakah. Artinya bahwa kadang-kadang kita itu mengatasnamakan kebutuhan ekonomi, saya menggarisbawahi, mengatasnamakan kebutuhan ekonomi, mengatasnamakan kebutuhan perut, atau mengatasnamakan kebutuhan pribadi, mengatasnamakan kebutuhan hidup, seringkali menyebabkan kita tidak menghormati dan tidak menghargai pepohonan atau tumbuh-tumbuhan atau alam yang ada di sekitar kita. Saya ambil contoh gini Bapak Ibu, dan ini sudah ada di negeri kita seperti gini. Bagaimana rakusnya kita, bagaimana rakusnya masyarakat Indonesia ketika dia membuka lahan di daerah Kalimantan. Itu dia libas habis pohon-pohon yang sebenarnya tidak harus dirusakin. Dilibas habis tuh pohon-pohon itu. Terus kemudian menanam pohon-pohon yang lain, yang kelapa sawit dan segala macam. Itu hutan-hutan Kalimantan dilibas habis Bapak Ibu. Dan itu pelakunya mungkin juga ada anak-anak Tuhan yang ada di situ. Bisa saja Bapak Ibu. Sebab itu kita diajarkan bahwa firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana kita menghormati alam itu. Alam itu adalah suatu anugerah yang dititipkan Tuhan kepada kita, kepada anak cucu kita, untuk kita kelola dengan benar. Jangan mengatasnamakan perut, mengatasnamakan ekonomi, terus kita libas habis semuanya. Apa yang merupakan karunia Tuhan yang dititipkan bagi kita.
Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kita lihat bahwa dalam pembukaan lahan baru dengan pola pembakaran hutan juga dapat menyebabkan hal yang lebih luas, yaitu polusi udara. Syukur-syukur akhir-akhir ini agak berkurang Bapak Ibu, tetapi 3-4 tahun yang lalu itu sampai mengganggu negara-negara sekitarnya itu. Mengganggu penerbangan udara itu kan sesuatu hal yang mengganggu orang lain. Itu dampak dari sesuatu pembukaan lahan yang tidak terkontrol. Semuanya dibakar habis. Ya, dampaknya sekarang kita bisa merasakan bagaimana pemanasan, timbulnya suatu pemanasan global. Pemanasan global ini sehingga menyebabkan naiknya permukaan air laut yang bisa menenggelamkan Bapak Ibu pulau-pulau. Hari ini terjadi karena terjadinya pencairan es di kutub utara dan kutub selatan. Itu ada urut-urutannya itu. Jadi penyebabnya kita sendiri. Kita tebas hutan-hutan, ya suhu udara global menaik dan seperti itu akhirnya. Lama-lama pulau-pulau yang berada di pesisir pantai itu bisa tenggelam. Kita lihat bagaimana Jakarta itu mulai turun permukaan tanahnya. Ini kesalahan siapa? Kesalahan kita semua. Kenapa kita tidak mentaati aturan main yang jelas? Kita terlalu rakus mengatasnamakan perut, mengatasnamakan ekonomi, kita babat hal-hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Bapak Ibu yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita mau memelihara alam dan sekitarnya, maka kita sebagai orang percaya harus bisa melihat suatu bentuk kelestarian yang berkesinambungan, sehingga tidak mengganggu atau tidak memutuskan mata rantai generasi berikutnya. Jadi generasi berikutnya juga harus bisa menikmati apa yang bisa kita nikmati saat ini. Hindari keserakaan, hindari kerakusan dan sebagainya. Ini ajaran yang harus kita jalankan saat ini Bapak Ibu. Demi untuk keturunan atau anak cucu kita menikmati apa yang kita nikmati saat ini. Bapak Ibu yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kalau kita lihat yang terjadi adalah dampak-dampak yang disebabkan oleh hal-hal tersebut, yang menyebabkan kita menikmati suatu bentuk kepanikan yang luar biasa saat ini. Ya, jadi sekarang ini ada kerusakan hutan yang luar biasa. Dan itu menendang seluruh sistem ekonomi kita sekarang ini. Mungkin juga salah satunya adalah yang kita nikmati dan menjadi kepanikan dunia saat ini adalah COVID-19. Malam hari ini kita diajarkan bagaimana menghadapi perang terhadap COVID-19. Ya, jadi menghadapi perang terhadap COVID-19 ini adalah berawal dari kita harus disiplin diri Bapak Ibu. Disiplin diri, bagaimana kita membuat suatu era baru, dunia baru. Jadi hal-hal yang sebenarnya tidak lazim sebelumnya, harus kita mulai sekarang membuat itu menjadi sesuatu kebiasaan. Harus bersih, tata lingkungan yang benar, sehingga menghindari bakteri-bakteri yang bisa mengganggu kehidupan umat manusia. Saya percaya bahwa gereja harus berdiri di depan untuk membina umatnya, membawa tataran kehidupan baru, sehingga ke depannya kita bisa menikmati sesuatu yang baru, dan kita bisa menghindari hal-hal yang seharusnya menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan di luar kontrol kita. Firman Tuhan pada malam hari ini begitu jelas mengajarkan hal demikian.
Semuanya tertib Bapak Ibu. Kalau kita baca dari Ulangan 20 ayat 1 sampai 20, begitu tertib. Urut-urutannya. Kalau jangan kita melihat endingnya ayatnya yang ke-20 ya, tapi coba kita melihat ayatnya yang pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, itu ada yang Tuhan sampaikan kepada umat. Terus juga pada ayat kelima dan selanjutnya, Tuhan itu menawarkan kepada umat. Kita bisa melihat misalnya ayatnya yang kelima, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara, demikian siapa yang telah mendirikan rumah yang baru, tetapi belum menempatinya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lainnya menempatinya. Jelas kan Bapak Ibu? Jadi Allah menawarkan itu kepada umat. Begitu fleksibelnya Allah di dalam kehidupan kita. Sekarang kembali ke kehidupan kita masing-masing. Allah menawarkan itu kepada kita. Apakah kesetiaan itu kita tetap dipertahankan atau kita bermain dengan cara kita sendiri? Kalau kita bermain dengan cara kita sendiri, maka yang kita nikmati adalah kehancuran. Tetapi kalau kita berjalan dengan caranya Allah, maka kita akan menikmati kesejahteraan. Saya punya keyakinan bahwa setiap umat Tuhan pasti akan memilih cara Allah. Demikianlah cara yang terbaik untuk kita bisa menikmati masa depannya yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk mengaminkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 63, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Tuhan, karyamu sungguh besar. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini kita akan menaikkan pokok-pokok doa. Ada hal-hal yang begitu penting untuk kita doakan bersama. Yang pertama adalah kita mendoakan pemerintah dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, bencana alam yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, kita mendoakan pelayanan ber-KPIB secara sinodal. Dan yang ketiga, kita mendoakan warga jemaat yang mengalami pergumulan ekonomi, rumah tangga, dan kesehatan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekasih di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Bapa, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan Yesus, di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami telah mendengar sabda firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, terutama dalam menghadapi masa-masa seperti sekarang ini. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami ingin menaikkan beberapa pokok-pokok doa yang kami panjatkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Kami begitu rindu Tuhan Yesus mendengar, bahkan Tuhan Yesus menjawab sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk pemerintah dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.
kaitan dengan situasi yang terjadi, yakni pembatasan keaktifan masyarakat dalam kaitannya dengan peraturan COVID-19. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang dilakukan pemerintah kami hanya untuk mengembalikan dan kembali untuk menaikkan kesehatan masyarakat agar masyarakat kembali sehat kaitan dengan situasi-situasi yang begitu mengerikan, yakni begitu tingginya angka kematian, begitu tingginya angka masyarakat yang terdampak COVID-19. Sebab itu Tuhan Yesus, kami berdoa agar pemerintah kami diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan hal tersebut sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk unsur-unsur pendukung yang mendukung program tersebut, mulai dari para dokter, para medis, begitu pula dengan rumah sakit yang tersedia, obat-obat yang tersedia juga Tuhan, kami berdoa agar obat-obat bisa tercukupi sehingga masyarakat kami yang mengalami kondisi sakit bisa terobati ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk situasi yang terjadi yang disebabkan oleh bencana alam yang terjadi di Indonesia, yakni begitu tingginya angka banjir di beberapa daerah Tuhan Yesus, tanah longsor juga ada, Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka. Dan juga Tuhan memberikan kesadaran kepada warga masyarakat bahwa semuanya itu akibat dari dampak dari kurang kepedulian daripada masyarakat untuk memelihara alam dan lingkungan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami, terutama di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan GPIB secara sinodal, mulai dari tingkat sinode, kemudian mupel, regio, maupun sampai pada tingkat jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka persiapan PS21 yang akan dilaksanakan secara sentral di Jawa Timur, Tuhan memberkati ya Bapa di sorga program rencana tersebut agar apa yang telah direncanakan oleh Majelis Sinode bisa terlaksana pada bulan Oktober nanti dan menghasilkan fungsionaris Majelis Sinode yang terbaru yang bisa membawa GPIB ke arah yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja GPIB Hosea Surabaya, Tuhan memberkati unsur-unsur yang ada, mulai dari ketua majelis jemaat, para penetua diaken, komisi-komisi yang ada Tuhan memberkati. Tuhan melihat semuanya itu bahwa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa di sorga, gereja kami juga Tuhan memberkati, agar gereja ini tetap menjadi tempat di mana kami tetap beribadah, tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan, walaupun dalam kondisi yang serba terbatas ya Bapa di surga. Tuhan memberkati program-program yang telah kami sepakati bersama dalam program rencana anggaran 2021-2022, Tuhan memberkati, walaupun dalam kondisi serba terbatas ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk warga jemaat yang mengalami pergumulan ekonomi Tuhan akibat dari dampak COVID-19. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat ya Bapa di sorga. Tuhan tolong ya Bapa, mungkin ada jemaat yang kena dampak dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, pembatasan jam kerja. Tuhan tolong ya Bapa di sorga. Tuhan, jangan Engkau tinggalkan umat-Mu berjalan sendiri. Jangan Engkau tinggalkan umat-Mu dalam pengharapan yang kosong Tuhan. Tetapi biarlah Engkau hadir Tuhan, memberikan kekuatan, Engkau memberikan kecukupan kepada setiap jemaat GPIB Hosea ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap rumah tangga yang berada di jemaat Hosea di 6 sektor yang ada, mulai dari sektor Shalom, kemudian sektor Moria, sektor Siloam, Samaria, dan Yudea. Engkau memberkati kami semua ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat yang dalam kondisi sakit yang diakibatkan oleh virus COVID-19 ini ya Bapa di surga.
Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Engkau berikan kesembuhan. Engkau membangkitkan iman mereka ya Bapa di sorga, bahwa Engkau ada di tengah-tengah situasi yang mereka alami Tuhan. Mereka tidak sendirian ya Bapa di sorga, tetapi Engkau hadir, Engkau berikan kekuatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami yakinkan Tuhan, bahwa Engkau selalu hadir di setiap umat yang selalu berseru dan berserah kepadamu ya Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa, permohonan dan penyerahan diri kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan, guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat, mari kita mendoakan doa syukur secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau beri
sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan kasih kami. Berkenanlah Engkau menerimanya menjadi berkat bagi pelayanan damai sejahtera. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Tetaplah berpengharapan pada Tuhan yang menjadi sumber berkat dan kasih setia yang memampukan kita untuk hadir dan menyaksikan kasih setianya kepada sesama dan semesta. Kita menyanyi nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 254, ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Kristus penolong umat yang bercahaya, bintang harapan berikanlah cahaya dalam gelap ancaman dan bahaya. Tolong ya Tuhan. Datang ya Tuhan, datang memerangi ombak dan badai yang melanda kami. Di kemelut rohani dan jasmani, Kaulah perisai. Berilah gereja damai yang sentosa, damai sejati bagi penguasa, damai sejahtera bagi tiap bangsa, damai di hati. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Shalom, terima kasih untuk ibadah kita pada malam hari ini. Saya yakin Tuhan Yesus memberkati kita semua, terutama dalam menghadapi masa-masa seperti sekarang ini. Yakinlah bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan itu selalu hadir di tengah-tengah setiap umat yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.